Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksar Ramadansyah, saya dari jurusan IPK. Hari ini saya akan menjelaskan tentang profil bisnis saya dan juga nanti akan ada sebuah demo apa namanya website saya yang telah saya kerjakan. Mungkin langsung aja kita mulai. Di sini ada bisnis saya yaitu Edify Studio. Edify Studio ini adalah sebuah apa bisnis yang bergerak di bidang jasa. Yang paling esensial itu atau yang kritikalnya itu adalah jasa desain grafis dan juga sorry, jasa editor foto. Tapi saya juga bergerak di jasa eh, mengerjakan tugas, yang dimana itu bisa menjadi jasa solutif untuk mahasiswa. Dan mungkin itu dulu perkenalan dari Edify Studio-nya. Analisis kinerja, layanan, struktur harga, SWOT, dan juga rekomendasi UX website portofolio dari Edify Studio saya. Oke, next. Oke, profil dan visi bisnis. Profilnya yaitu bagaimana Edify Studio ini bisa memadukan estetika desain grafis yang profesional dengan solusi akademis yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada di Bogor. Jadi gimana caranya eh, Edify Studio ini bisa bergerak menjadi salah satu solusi bagi para mahasiswa nih, atau pelajar di Kota Bogor karena pasarnya di Kota Bogor terlebih dahulu, di mana eh, nantinya ketika di Kota Bogor ini saya bisa bergerak secara profesional dan juga sangat bagus. Akhirnya nanti banyak pelajar atau mahasiswa ini membutuhkan dari Edify Studio ini. Mungkin terdengar sedikit kurang bagus bagi mahasiswa, tapi di sini juga bisa jadi jalan solusi untuk mahasiswa nih atau pelajar yang misalnya dia nggak punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas atau desain, sehingga mereka bisa beraktivitas yang lain yang lebih mungkin bukan bermanfaat, lebih produktif ketimbang mengerjakan tugas yang sebenarnya sedikit menyita waktu mereka untuk bisa lebih produktif gitu. Karena kan anak muda zaman sekarang alhamdulillah produktif sih. Makanya dari itu saya bergerak untuk menciptakan solusi bagi mahasiswa yang ingin punya waktu untuk produktif bisa lebih banyak gitu. Salah satunya. Oke, masuk ke analisis dari landing page utama. First impression dari apa namanya eh, website saya. Ini ada tampilan tampilan depannya, homepage-nya lah. Di sini saya membuat headline kuat yang benar-benar sangat berimpact lah. Tagline-nya yaitu Create Impact, Rule Your Time. Merefleksikan nilai efisiensi tinggi bagi konsumen. Gimana caranya kita ini bisa mengefisiensi waktu waktu kita untuk bisa produktif, bisa bekerja, bisa untuk hal-hal yang lain. Itu gimana caranya eh, kita bisa tetap membuat impact. Sedangkan kita mau tetap memiliki waktu yang bisa lebih luang untuk produktif. Nah, di situ adalah jawaban saya, yaitu create impact. Kita membuat impact, kita membuat dampak untuk orang banyak di mana orang jadi bisa mengefisiensi waktunya gitu. Jadi tidak perlu berlama-lama mengerjakan tugas gitu. Oke, target pasar spesifik seperti yang tadi penjelasan eksplisit membidik mahasiswa di Bogor guna mereduksi beban tugas akademis. Lalu ada estetika konsisten, desain UI-nya minimalis, bertemanya gelap, memberikan kesan modern, rapi, dan bisa dipercaya. Lalu ada potensi improvisasi juga, di mana saya akan mengimprovekan beberapa navigasi status ini yang bisa dimaksimalkan dengan portofolio nantinya interaktif terintegrasi langsung di mana jadi user atau klien nanti bisa melihat portofolio saya. Itu adalah nanti yang bakalan diimprovisasi lagi ke depannya. Oke, ada analisis tiga layanan inti yang paling kritikal yaitu digital design.
di mana eksplorasi visual dan layout dinamis menggunakan Canva. Sebenarnya bukan Canva doang. Kalau misalnya klien itu atau user itu yang menginginkan, tolong bikin logo. Biasanya saya akan tracing di Adobe Illustrator atau di Adobe Photoshop. Tapi mungkin kalau secara waktu efisiensi, Canva akan saya gunakan untuk jawaban paling utama. Fokus produk berupa desain, presentasi PPT kuliah, poster organisasi, hingga brand assets UMKM. Lalu yang kedua ada photo retouch, di mana memanipulasi warna sinematik dan color grading secara profesional menggunakan Adobe Lightroom. Jadi saya terbiasa untuk menggunakan Adobe Lightroom sehingga saya mencoba untuk jasa editing foto. Betul. Nah, jadi ketika apa desain ini sudah jadi kita bukan cuma desain, kita juga sambil menawarkan kita ada jasa editing foto. Jadi kita itu menyasar kebutuhan foto wisuda, foto produk, dan juga personal branding. Jadi kita bukan kita, saya memang menargetkan eh, editing foto-foto wisuda, foto produk, dan juga personal branding dari klien atau user ini. Dan yang terakhir yaitu academic assist atau mungkin secara bahasa gampangnya joki tugas, yaitu pengerjaan laporan ilmiah, makalah, dan juga tugas-tugas terstruktur non-skripsi yang bisa menjadi solusi krusial pereda stres mahasiswa dengan tingkat presisi penulisan tinggi. Jadi pengerjaan ini tuh berupa pengerjaan laporan ilmiah, makalah, dan juga tugas yang non skripsi ya, karena skripsi itu kan perlu yang namanya bimbingan dengan dosen juga. Mungkin saya belum bisa menjajak ke ke ranah skripsi, mungkin nanti insya Allah kalau misalnya udah diberikan kesempatan juga saya akan coba. Tapi untuk pengerjaan atau joki tugasnya itu berupa ya seperti ilmiah, makalah, PPT, atau tugas lain-lainnya gitu. Itu. Lalu ada struktur informasi layanan, di mana saya memiliki apa namanya, tiga grid kolom yang memudahkan pengunjung bisa membandingkan dengan jelas. Ada grid 3 kolom, grid 3 kolom gitu, lalu ada ikonografi representatif, penggunaan icon tumpukan layar, kamera buku mewakili esensi layanan dengan sangat baik. Lalu skeptisisme akademis teratasi. Label non skripsi memperjelas koridor etik penyediaan jasa tugas. Jadi saya mencoba untuk tetap tidak menyalahi beberapa aturan kampus mungkin ya, atau sekolah yang dimana tidak boleh melakukan joki tugas. Gitu. Lalu ada struktur harga dan keuntungan. Ada kategori layanannya, ada graphic design. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Canva Pro yang apa utamanya ya. Sebenarnya ada Adobe Illustrator dan Photoshop, tapi saya lebih gunakan Canva untuk penggunaan esensialnya. Ada estimasi biaya yaitu 15 sampai 35.000. Keunggulan kompetitifnya sangat ekonomis bagi mahasiswa yang pengen pengerjaan cepat dan juga harganya bisa terjangkau. Lalu ada photo enhancement atau photo editing di Adobe Lightroom sekitar 20.000 sampai 40.000. Itu bisa memiliki hasil sinematik profesional dan color grading custom. Lalu yang terakhir ada academic reports. Saya menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau Canva juga sebenarnya bisa saya gunakan. Estimasi biaya mulai dari 30 sampai 50.000 bahkan bisa sampai lebih. Keunggulan kompetitifnya itu bebas plagiarisme, metodologi rapi, tata tulis ilmiah juga bakul. Untuk margin keuntungan, sebenarnya ada perhitungan yang cukup masuk akal, yaitu margin keuntungan sama dengan harga jasa variabel lisensi software dibagi harga jasa. Jadi ketika saya harga jasanya berapa, lalu saya melihat juga nih harga lisensi dari satu software ini berapa, lalu dibagi dengan harga jasanya. Lalu dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya akan kurang lebih akan mendapatkan 90% dari margin keuntungan. Itu karena saya tidak memiliki modal yang begitu besar, hanya variabel lisensi software dan juga beberapa software bisa saya crack sebenarnya, jadi tidak perlu menggunakan lisensi yang bayar begitu mahal. Harga termasuk yang kompetitif yaitu mulai dari 15.000
bisa mereduksi hambatan transaksi dengan menetapkan tarif dasar mulai dari 15.000. Advice Studio berhasil menghilangkan keengganan mahasiswa dalam menyewa jasa profesional. Model penentuan harga mikro ini sangat sesuai dengan rata-rata sisa uang saku harian mahasiswa atau pelajar di wilayah Bogor, sehingga menjaga volume penjualan jasa agar tetap tinggi. Jadi dengan harga segini, saya berharap untuk di mana mahasiswa atau pelajar Kota Bogor ini tetap bisa order jasa ini, tetap bisa menikmati jasa saya, walaupun tidak sebagus yang di luar sana, tapi dengan harga yang segini, win-win solution gitu. Lalu ada analisis SWOT atau internalnya, yaitu powernya atau strength-nya, kekuatannya, portofolio terpusat pada domain web mandiri, mungkin nanti akan ditambahkan. Lalu layanan mencakup aspek harian mahasiswa secara holistik, dari estetika desain grafis hingga penyelesaian tugas akademis. Lalu kelemahannya atau weakness-nya, ketergantungan tinggi pada ketersediaan lisensi Canva Pro dan Adobe Lightroom. Salah satunya, karena saya harus berlangganan untuk bisa mengakses beberapa fitur premium yang ada di beberapa software itu. Lalu itu ada skalabilitas rendah karena pengerjaan operasional masih bersifat satu arah. Solopreneur, karena saya masih mengerjakan mandiri, saya belum punya worker untuk bisa membantu saya gitu. Atau teman saya untuk bisa membantu saya dalam pengerjaan bisnis ini. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunities. Kolaborasi penyusunan visual presentasi, pitch deck bagi UMKM lokal Bogor yang berkembang pesat. Lalu ada sistem paket bundling hemat, jasa tugas akademik, pembuatan PPT desain, premium, guna mendongkrak rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Lalu ada ancaman yang terakhirnya itu ada maraknya adopsi generator kecerdasan buatan atau generative AI yang bisa digunakan secara mandiri oleh mahasiswa. Salah satu ancamannya itu AI bagi saya. Lalu ada fluktuasi musiman yang tajam, di mana pesanan joki tugas akan menurun drastis pada masa libur semester perkuliahan. Seperti saat ini udah mulai masuk libur semester dan berkurang gitu. Lalu yang terakhir ada analisis UX, kontak website. Lalu di sini ada direct channel di mana bisa langsung kontak, mungkin langsung aja gitu, mau langsung pesan, mau langsung order, bisa langsung kontak saya di websitenya, bisa langsung pencet WhatsAppnya, atau secara integrasi bisa isi formulir briefing atau bisa langsung kirim emailnya saja. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Semoga dilancarkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.